lemah. Kita lihat sekarang setan bisa buat apa aja. Waktu di ayat 16 ini buat saya semakin gregetan sama setan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang yang satu masih belum selesai dengan berita malapetaka, muncul hamba kedua lari, terbirit-birit compang-camping dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Yang kedua ini ada halilintar gitulah ya, ada thunder, api yang menyambar dari langit, makan habis kambing domba. Setahu saya dia punya 7.000 ekor kambing domba loh. Jadi itu betul-betul daerah zaman dulu belum ada anti petir tentunya, belum ada antena itu, tetapi waktu itu halilintar begitu hebat, mati 7.000, hamba-hambanya juga mati semuanya, kesetrum petir. Kenapa setan kadang pakai manusia dalam kasus Ayub, kadang pakai alam? You want to know why? Dia memang sengaja lakukan itu dengan tujuan untuk menciptakan kesan bahwa Allah lah yang melakukan. Bukankah dia licik? Tujuan akhir dari setan bukan membunuh 7.000 domba atau membunuh budak-budak Ayub atau bahkan membunuh anaknya. Tujuannya adalah mencuri iman Ayub. Ayub itu mempersembahkan korban kambing domba. Ya, dari 7.000 itu selalu setiap kali habis pesta anak-anaknya dia korbankan 10. Nah, ketika bahkan korban ini pun sekarang yang pertama dipetir, yang dibunuh dari ternaknya itu kambing domba persembahan. Dengan kata lain seolah-olah dia menciptakan sebuah kesan semoga Ayub salah paham dengan Tuhan, bahwa Tuhan mengutuki persembahannya. Aku loh memberikan persembahan sama Tuhan, kenapa aku bangkrut? Aku loh mempersembahkan hidupku, kenapa kau izinkan itu? Di area di mana kau menyembah Tuhan, di situ setan serang. Dia ingin mencipta sebuah kesan bahwa Tuhanlah yang melakukan, Tuhanlah dalangnya. Lihat itu, He has cursed your blessing. Dari semua hewan, pilihan pertama adalah korban sembelihan. Itu membuat supaya Ayub kebingungan. Setan itu licik sekali, licik luar biasa. Yang dia mau dari semua krisis kehidupan kita, termasuk krisis yang melanda dunia, yang diinginkan bukanlah orang-orang yang mati karenanya, tapi iman-iman yang mati karenanya. Kita lihat sekarang ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kali ini pakai orang utara, Kasdim. Dibentuk 3 pasukan, berarti setan itu bisa memberi perintah kepada hati yang tinggal dalam kegelapan. Itulah sebabnya dalam krisis kehidupan, hati saya mau diterangi firman. Sebab bahaya, super bahaya. Kalau hati kita tinggal dalam kegelapan, kita masuk di dalam ranah wewenang otoriti atau teritorinya setan untuk dia perintahkan sembarangan. Kalau saya diperintahkan sesuatu masuk ke saya, penyakit contohnya, atau diperintahkan sesuatu depresi atau sesuatu, masih mending daripada saya diperintahkan untuk melukai atau merusak kehidupan orang lain. Itulah sebabnya jaga hati dengan segala waspada. Kalau tidak, setanlah akan jadi tuannya. Orang Kasdim sudah menjadi tawanan setan. Peperangan kita bukan melawan orang Kasdim, darah dan daging, bahkan wabah. Tapi setan memerintahkan mereka dalam 3 pasukan untuk merampas dan memukul mereka. Kita sekarang lihat ayat 18. Sekali lagi selang-seling sekarang alam. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, inilah pukulan besarnya. Anak-anak tuan yang laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Selang-seling dia pakai orang utara, orang selatan, lalu dia pakai halilintar, petir, sekarang dia pakai angin, pakai angin taufan yang luar biasa, pohon-pohon berjatuhan, tapi yang roboh adalah rumah yang langsung menindih 10 jantung hatinya, yaitu putra-putrinya. Sengaja setan mengadakan serangan selang-seling, sekali lagi dengan tujuan untuk membingungkan Ayub terhadap Tuhannya. Supaya blur dia yang selama ini saleh jujur. supaya akhirnya dia
goyah imannya, yang diinginkan oleh setan, bukan nyawa atau kesehatannya, bahkan rumah tangganya. Dia ingin imannya Ayub pergi, sirna, broken, hancur. Jadi kita harus tahu yang ditakuti setan itu bukan obat. Iman kita, itu yang utama. Yang diinginkan setan bukan harta, iman kita. Berarti iman kita itu juga adalah jawaban pada akhirnya. Sekalipun Tuhan bisa punya. Ingat nggak? Daud ketika dia membunuh Goliat, dia pakai alat. Ada batu 5 licin loh ya, tapi dia pakai 1 aja. Sudah berhasil. Saya berdoa, apapun yang kita alami di dunia ini selalu ada solusinya. Selalu ada ketapelnya dari Tuhan. Tapi ingat, cetusan Daud jelas bahwa ini berhasil bukan karena batu itu licin, tajam ujungnya, atau ketapelnya itu kuat. Dia berkata, aku datang kepadamu bukan dengan lembing dan tombak, tetapi dengan nama Tuhan. Faith is number 1. Faith is the beginning, faith is the end. Di tengah-tengah itu alat, obat, dan sebagainya. Itu semuanya. Tapi percayalah, taruhlah harapan pada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjaga pada ujungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ingat yang diminta oleh Goliat, yang dimaui oleh Goliat, bukanlah nyawanya Daud, Saul, dan semua tentara Israel. 40 hari, dia 40 hari hanya mengejek-ngejek tentara pasukan Tuhan. Yang dia inginkan bukan nyawa mereka, yang diinginkan adalah iman mereka. Berarti iman itulah nanti solusinya. Karena yang paling ditakuti setan, itu biasanya adalah nuklirnya. Jangan kehilangan iman pada saat krisis kehidupan. Pakailah imanmu untuk segala sesuatu. Bukan hanya untuk minta mujizat. Pakai iman untuk discover yourself. Untuk mempertahankan groundmu. Untuk bisa menjalin hubungan. Pakai iman kepada Tuhan dalam segala perkara. Kali ini dia selang-seling pakai cara orang maupun lewat kejadian untuk membingungkan Ayub. Agar supaya Ayub kecewa dengan manusia dan kecewa dengan Tuhannya. Kita harus tahu apa yang setan mau. Lewat krisis-krisis kehidupan, dia mau kita meninggalkan Tuhan. Karena manusia hidup akan mati. Yang dia mau adalah roh kita selama-lamanya tidak akan selamat bersama dengan Bapa. Jagalah hatimu dalam segala waspada. Tuhan tetap beserta kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.